Good morning, student. How are you today? I hope you are always fine. Now, before we start our learning today, please prepare your book. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 7 mengenai nilai-nilai Kristiani. Yaitu apa saja sih cakupan nilai Kristiani? Lalu, nilai Kristiani tidak lepas dari sifat-sifat Allah. Nah, Miss akan menjelaskan berikut sifat-sifat Allah yang merupakan contoh dari nilai-nilai Kristiani. Miss akan menyajikan video berikut ini. Mohon untuk anak-anak menyimak. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai nilai-nilai Kristiani. Di sini Miss mengambil kompetensi dasar menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk peserta didik mampu menjelaskan cakupan nilai-nilai Kristiani. Peserta didik mampu memberikan contoh mengenai kasih. Peserta didik juga mampu mengetahui contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menunjukkan bukti kesetiaan Tuhan pada umatnya. Serta peserta didik mampu memberikan contoh rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan nilai Kristiani yaitu nilai Kristiani tidak lepas dari sifat-sifat Allah. Berikut ini adalah contoh nilai-nilai yang mencerminkan sifat Allah, yaitu kasih. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Kasih Kristus itu tidak terbatas, bahkan dalam kondisi apapun itu. Dia mengasihi semua bangsa, bahkan sekalipun membenci dosa, namun Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Mengapa? Karena orang-orang yang berdosa ini sebelumnya adalah yang Tuhan ciptakan. Kasih tersebut mendorong Allah untuk bertindak dalam kemurahan, kesabaran, belas kasih. Oleh sebab itu, kasih mendorong Allah untuk berkorban. Nah, kasih Kristus berarti membalas kejahatan dengan kebaikan serta kedengkian dengan keramahan. Kasih Kristus tidak membeda-bedakan. Kasih juga menegur yang salah dengan cara yang baik dan benar. Nah, kasih itu mengampuni, bahkan kasih yaitu tidak membalas kejahatan. Dia membalas setimpal kejahatan kita jika kita melihat di dalam Mazmur 103 ayat 10. Tuhan tidak membalas setimpal kejahatan kita. Melihat manusia yang terbatas dan selalu berbuat dosa, hal ini yang membuat Allah untuk bertindak dalam kemurahan, kesabaran, dan belas kasihan. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Allah adalah kasih. Ia mengasihi semua umat manusia, orang-orang berdosa. Bahkan mungkin jika kita melihat banyak orang yang menginginkan keselamatan, bagaimana caranya agar mendapat keselamatan. Namun di sini Tuhan sendiri yang turun, yaitu memiliki inisiatif. Allah memberikan anaknya satu-satunya untuk datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Bahkan Tuhan Yesus meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia. Jika Tuhan datang dengan caranya, yaitu dengan cara Tuhan datang, maka orang-orang akan takut. Oleh sebab itu Tuhan datang dengan cara dilahirkan agar bisa sama seperti mereka dan bisa menyelamatkan mereka. Nah, di sini juga dikatakan sifat Allah yang kedua yaitu adil. Keadilan Allah adalah yang tidak berpihak kepada sekelompok manusia tertentu. Keadilan selalu berpihak pada kebenaran karena Allah itu adil dan benar. Jadi kita tahu bahwa Allah
adalah adil. Walaupun Allah mengasihi, namun Ia adil. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, suatu saat nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan saat ini atau saat-saat sebelumnya yang kita lakukan itu akan diadili oleh Allah. Tapi Miss, bukankah Allah itu kasih? Ya benar, Allah adalah kasih. Namun ketika kita berbuat salah, ketika kita melanggar perintah Allah, Allah akan mengadili segala perbuatan yang kita lakukan pada saat ini. Oleh sebab itu, Allah juga disebut Allah yang adil. Nah, kita sebagai manusia diciptakan dengan rasa keadilan, sehingga ketika terjadi ketidakadilan, jiwa kita merasa tidak tenang. Jadi di sini keadilan selalu berpihak pada kebenaran, karena Allah itu adil dan benar. Yang C yaitu setia, obedience. Kesetiaan Allah nyata dalam janji dan pengenapannya. Dia memelihara dan menopang seluruh ciptaannya. Kristus pun setia dalam mengemban misi. Ketika diutus untuk datang ke dunia, Dia setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Walaupun dijalani dengan penuh pergumulan, Tuhan setia, bahkan Tuhan setia sampai mati di kayu salib, karena Tuhan ingin membuktikan kepada kita bahwa Allah mau merelakan dirinya menjadi salah satu penebus dosa untuk manusia. Oleh sebab itu, ketika Tuhan setia, kita pun belajar dari kesetiaan Tuhan Yesus yang mau rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, kita pun harus setia dalam hal yang tidak perlu hal yang besar. Kita perlu setia dalam hal-hal yang kecil terlebih dahulu, yaitu mengerjakan tugas contohnya kita bisa melakukannya. Ya, ketika orang tua memberikan tugas atau ketika guru memberikan tugas, kita dapat melakukannya dengan setia. Kita mengerjakannya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita menyelesaikan pekerjaan kita. Yang keempat, rendah hati. Di sini sekalipun Allah adalah pencipta yang maha kuasa, Allah tetap kudus dan tidak berkompromi terhadap dosa. Ketika manusia melanggar hukum Allah, Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Allah memiliki inisiatif agar dapat kembali seperti semula. Allah memberikan yang terbaik kepada manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia. Yesus adalah teladan kerendahan hatian yang patut kita contoh. Allah yang mulia yang tidak terbatas menjadi manusia terbatas, lahir di kandang yang hina. Kita melihat di sini bahwa Allah adalah contoh keteladanan dan kerendahan hatian. Kita melihat bahwa Allah mencuci kaki murid-muridnya di sini. Bukankah Allah menjadi teladan dalam kehidupan kita? Kita pun mau mencontoh kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau memiliki hati yang mau merendahkan hati kita. Bukan berarti kita rendah diri ya nak ya. Rendah hati dengan rendah diri itu berbeda. Jika rendah hati adalah sikap yang baik, sikap yang terpuji, yaitu sikap dimana kita mau merendahkan hati kita. Jika kita rendah diri berarti kita minder, ya, kita insecure. Kita diajarkan untuk rendah hati. Kerendah hatian yaitu dasar dari kebesaran rohani. Yesus adalah teladan kerendah hatian yang patut kita contoh. Allah yang mulia dan tidak terbatas menjadi manusia terbatas yang lahir bahkan mati dengan cara yang paling hina di atas kayu salib demi keselamatan manusia. Nah, misalkan berikan pertanyaan, bisa kalian jawab. Tuliskan dan jelaskan cakupan nilai Kristiani. Masing-masing contoh dari cakupan nilai Kristiani mengenai kasih dalam keluarga, sikap adil di sekolah, sikap setia kepada Tuhan, dan rendah hati dalam lingkungan masyarakat.
Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.